Bulan lalu aku baru aja keliling Dubai untuk pelajarin market propertinya. Karena aku akan jadi developer besar di Indonesia, aku harus pelajarin semua properti market di dunia yang menurutku paling potensial dan paling bagus. Dan saat ini market yang paling growing itu adalah di Dubai. Aku pelajarin seluruh market real estate yang ada di sana. Menurut aku setelah aku keliling dunia, aku ngerasa hanya ada dua tempat yang menurutku bagus banget secara return cash flow dan juga capital gain-nya, yaitu ada di Dubai dan juga di Bali. Mungkin sebagian dari kalian nggak pernah ngelihat market Dubai, tapi sini aku jelasin supaya kalian itu ngerti juga apa yang aku lihat di sana, apa yang aku rasakan, dan apa yang harus kalian lakukan setelah mendengar video ini. Bulan lalu aku baru aja pulang dari Dubai dan setelah aku muter selama 1 minggu, aku ketemu dengan banyak agent, developer, dan juga pengusaha lokal yang bermain Airbnb di sana. Dan aku belajar banyak hal bahwa market Dubai ini sangat menarik. Di sini aku akan bahas tentang ROI dari investasinya, sistem pembayaran yang ada di sana, dan juga kenapa Dubai ini menjadi sarang yang tepat untuk money laundry untuk orang-orang di seluruh dunia. Nah, untuk itu semua kita akan masuk ke dalam sejarahnya dulu. Nah, sejarahnya Dubai ini adalah bagian dari UEA yang bertransformasi dari ekonomi berbasis minyak berubah menjadi positioningnya sebagai safe haven. Nah, kita akan masuk ke dalam sejarahnya. Di tahun 2000 Dubai ini masih seperti ini. Kelihatan gurun, tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan, dan yang tinggal di sana hanya 100.000 orang. Tapi tiba-tiba hanya dalam waktu 25 tahun kalian bisa lihat seluruh gedung-gedung tinggi itu sudah ada di sana, dan bahkan investasinya nggak main-main. Itu ribuan triliun, jutaan triliun itu sudah diinvestasikan untuk membangun gedung-gedung pencakar langit seperti ini. Dubai yang dulu kayaknya dari minyak sekarang menjadi safe haven-nya seluruh dunia. Nah, kenapa ini bisa jadi seperti ini? Jawabannya adalah negara pertama di Timur Tengah yang memiliki branding seperti itu dan punya open minded yang sangat luar biasa hebat. Dia juga membebaskan untuk para turis itu berinvestasi di sana dan melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh turis. Misalkan alkohol. Apakah dia itu menyetop untuk orang-orang supaya tidak minum alkohol? Enggak, mereka terbuka dengan alkohol itu. Bahkan mereka menyediakan tempat-tempat, tapi mereka membuat peraturan yang tepat. Mereka menyediakan tempatnya dan orang kalau mau minum alkohol harus di tempat itu. Tidak boleh keluar dari tempat itu, jalan di mobil. Ini karena Dubai itu menjadi sistem ekonomi pada saat sekarang. Kalian bisa lihat banyak bar, banyak tempat party. Mereka menyediakan alkohol di mana-mana, tapi mereka tidak peduli sama sekali. Tapi mereka tetap memberikan peraturan yang jelas. Ketika kalian itu mau minum alkohol, harus di tempat barnya tersebut, tempat partinya tersebut. Tidak boleh keluar dari tempatnya tersebut. Kalau misalkan kalian itu mau menyediakan beach club, terus habis itu orang-orang pada pakai bikini, itu kalian hanya boleh menggunakan bikini di dalam tempatnya. Gak boleh keluar dan jalan-jalan di jalan seperti di Bali. Jadi peraturannya itu cukup clear. Kalau keluar itu kalian akan dikenakan denda. Nah, dengan open minded seperti ini, itu membuat orang-orang itu ngerasa bebas untuk melakukan apapun di Dubai sini. Dengan populasi yang kecil, bahkan sekarang mereka itu membuat tempat kasino yang ada di sana. Bayangkan negara muslim tapi berani membuat tempat kasino dengan penduduk mereka yang kecil di lokasi yang baru, dan pemimpin negaranya itu adalah keluarga kerajaan yang kebetulan ingin rakyatnya itu semuanya sejahtera dan makmur. Makanya mereka itu bisa mengambil keputusan tanpa banyak birokrasi sama sekali. Tata letaknya itu sudah di master plan. Ditambah mereka itu negara yang cukup terlambat untuk memajukan negaranya. Mereka juga bisa banyak belajar dari negara-negara sekitar seperti China, Singapura dalam menata kotanya. Waktu mereka mendesain, mereka tidak perlu bergantung lagi kepada minyak. Mereka akan fokus kepada bisnis. Mereka itu belajar dulu kepada negara-negara lain dan akhirnya menyewa master plan terbaik di satu dunia untuk menata kota Dubai-nya itu sendiri. Dan karena negaranya sudah sangat kaya, mereka berani mengeluarkan uang dulu untuk membangun kotanya sendiri. Ini kuncinya. Orang-orang banyak bergantung dari investasi tempat lain, itu membuat pembangunan itu tidak survive. Contoh aja misalkan seperti IKN. IKN ini terlalu bergantung dengan duit-duit dari asing. Kalau misalkan duitnya itu sudah ada dari Indonesia sendiri, pembangunan akan jadi jauh lebih cepat. Sedangkan Dubai, karena mereka negara yang sudah sangat kaya raya, mereka bisa membawa uangnya itu untuk diinvestasikan ke pembangunan yang ada di sana serentak. Ini yang akhirnya
menjadi transformasi Dubai. Setelah dia membangun kotanya, akhirnya banyak opportunity baru. Mereka tahu fokus utama mereka adalah meningkatkan penduduk yang ada di sana. Mereka harus attract orang-orang dari asing untuk bisa investasi di sana. Yang pertama, mereka bangun kotanya duluan. Yang kedua, karena dia belajar dari China, dia memberikan kebebasan zero tax untuk orang-orang yang mau berbisnis di sana. Ini menjadi ladang opportunity untuk satu dunia berinvestasi di sana. Dan mereka tahu mereka menargetkan untuk orang-orang dengan high level. Nah, kita masuk ke dalam chapter 2 di mana akhirnya Dubai itu membangun kotanya dan menarik banyak investor asing datang ke kotanya. Untuk mendatangkan banyak orang-orang kaya, mereka harus membuat negara ini menjadi negara yang super aman dulu. Yang pertama, untuk bisa menjadi aman, semua rakyat yang di sana harus sejahtera. Mereka sudah ditempatkan menjadi pejabat-pejabat politik, orang-orang dari pemerintahan. Makanya kalau kalian lihat, kalian datang ke Dubai, orang penduduk lokalnya itu ditempatkan kepada posisi-posisi pemerintahan seperti polisi, seperti pejabat, dan lain-lain. Mereka diberikan fasilitas rumah yang bagus, rumah sakit yang bagus, edukasi yang bagus. Supaya apa? Ketika mereka kaya, mereka tidak akan mau merampok orang-orang lain. Setelah itu mereka membangun infrastruktur yang bagus, nyaman untuk orang-orang jalan, dan tidak ada kriminalisasi sama sekali. CCTV ada di mana-mana. Nah, setelah mulai banyak orang yang berdatangan, yang kedua, mereka itu harus membuat orang itu bisa stay lama. Jangan hanya mereka itu menikmati pariwisatanya, mereka juga harus punya kehidupan di sini. Dengan cara apa? Mereka memberikan zero tax. Akhirnya mulai banyak orang-orang dari seluruh dunia ingin berbisnis di Dubai. Sampai setelah mereka sudah nyaman berbisnis di sini, orang-orang yang datang juga adalah orang-orang yang elit. Mereka memberi kebijakan tanah-tanah yang ada di sana bisa dimiliki oleh asing secara freehold. Kenapa ini menjadi penting dan Indonesia tidak bisa menerapkan ini? Karena negaranya, orang-orang di Indonesia itu masih belum bisa punya rumah. Mereka itu sudah memberikan orang asing bisa berinvestasi di Indonesia dan membeli rumah secara freehold, itu akan membuat properti yang ada di sini makin tinggi. Mereka nggak takut kalau misalkan mereka itu membuat freehold kepada orang-orang asing. Tujuan mereka jelas, membuat populasi yang ada di sana berkembang sedemikian rupa. Bayangkan dari 100.000 orang hanya dalam 25 tahun sekarang sudah mencapai 3 juta penduduk orang yang tinggal di dalamnya. Dan kalian lihat target mereka di tahun 2030 itu meningkatkan jumlah penduduknya 2 kali lipat menjadi 6 juta populasi yang ada di sana. Ini bukan angka yang kecil, ini adalah angka yang sangat-sangat besar untuk sebuah negara bagian yang kecil sekali di Dubai. Setelah kebijakan freehold ini yang akhirnya membuat properti yang ada di sana menjadi jauh lebih menarik dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Kita akan masuk ke chapter 3 di mana Dubai akhirnya bisa menjadi sarang money laundry, ROI yang bagus, dan memiliki cash flow yang luar biasa besar. Pemerintah di sana mereka tahu kalau misalkan mereka ini tidak bisa berjuang sendiri. Mereka harus mengguide developer-developer yang bagus di sana dan mereka kerjasama langsung. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, Emaar yang menjadi ikon di mana-mana. Burj Khalifa, kalian lihat gedung-gedung tinggi, semua tulisannya tuh Emaar, 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 Emaar. Kenapa Emaar ini bisa menjadi ikon yang ada di Dubai? Karena Emaar inilah yang saat ini sahamnya sudah dibeli oleh pemerintah Dubai dan mereka itu bisa mendapatkan tempat-tempat yang strategis. Bayangkan proyek mereka itu ada di satu tempat, luasannya tuh hektaran, menjadi downtownnya saat ini dan semua gedung-gedung di sana itu tulisannya Emaar. Dia dikasih privilege satu tempat lagi daerah yang akan menyaingi Burj Khalifa kedua. Sering disebut ini adalah Burj Khalifa jantan, yang ini adalah Burj Khalifa betina. Yang dimana daerahnya juga sangat bagus, yang ini akan diduga-duga menjadi downtown keduanya Dubai. Mereka diajak kerjasama dengan privilege yang sangat luar biasa bagus. Tanah dapat yang sangat strategis, mungkin saya nggak tahu ya. Harga pembayaran dari pemerintahnya itu juga sangat menarik karena tidak perlu membayar uangnya di depan. Dan dengan inilah akhirnya pemerintah itu bisa memiliki pembangunan yang bagus dikelola swasta tapi masih under control dari pemerintah. Ini yang akhirnya ngebuat seluruh orang di dunia itu berbondong-bondong mau investasi di Dubai karena mereka bisa freehold. Di tempat lain mereka itu tidak bisa punya yang freehold. Bayangkan ada satu negara baru yang kalian itu bisa ngerasa aman tinggal di sana, berbisnis di sana dengan zero tax, tapi kalian itu
bisa membeli propertinya dengan menggunakan uang-uang gelap. Karena mereka begitu open minded terhadap semua jenis pembayaran. Jadi kalau kalian itu tanya apakah bisa bayar pakai Bitcoin? Bisa. Apakah bisa bayar menggunakan uang-uang yang gak terdetek di negara kalian? Bisa juga. Makanya semua orang itu berbondong-bondong untuk investasi di sana. Nah makanya aku bisa simpulin ada 3 jenis pemain properti yang ada di sana. Yaitu adalah pemain properti yang leasehold dan pemain properti yang freehold. Untuk orang-orang yang leasehold itu adalah seperti yang alumni aku lakukan, yaitu adalah Bro Julius. Yang dia lakukan adalah dia menyewa selama 1 tahun unit properti yang sudah jadi. Dia lihat mana tempat yang paling rame, dia lihat ada di downtown, orang-orang itu lihatnya pasti di Burj Khalifa. Jadi dia fokus mencari unit-unit yang ada di dekat sana. Beliau kontrak dengan orangnya untuk sewa dengan jangka panjang seperti 4 tahun sampai 5 tahun yang dia bayar setiap tahunnya, dan setiap tahunnya itu dicicil pula selama 4 kali. Nah contoh yang unit-unit yang dia sewa itu adalah unit 1 bedroom. Ada living room dan ada 1 bedroom. Kenapa 1 bedroom ini menjadi favorit? Beda seperti orang Indonesia yang tinggal di studio aja sudah nyaman. Tapi bagi orang bule mereka butuh tempat yang lebih spacious. Makanya butuh 1 living room dan 1 kamar. Untuk Bro Julius main biasa membutuhkan modal sewa 520 sampai dengan 600 juta. Renovasi kemudian habis sekitar 180 juta. Jadi total kurang lebih sekitar 800 juta untuk kalian mulai bisnis Airbnb yang seperti Bro Julius lakukan. Nah yang menarik 600 juta di awal untuk pembayaran sewa itu bisa dicicil selama 4 kali. Jadi kalian itu cukup membayar 150 juta ditambah renovasi 180 juta atau sekitar 300 sampai 400 jutaan aja untuk memulai bisnis ini. Dan setelah itu kalian menyewakan secara harian, kalian kelolain Airbnb-nya, ada manajemen yang menyediakan jasa ngisi interiornya, ada manajemen yang menyediakan jasa untuk bersih-bersihnya. Dan kalian hanya kontrol dari OTA-nya saja. Dengan begini unit yang harusnya itu disewakan 500 juta 1 tahun, kalian bisa menyewakan saat ini di angka 3 sampai 4 juta per malamnya. Which is kalau misalkan okupansinya sangat bagus itu bisa mencapai omsetnya 1 M-an lebih. Dan Bro Julius sendiri itu okupansinya di atas 90%. Jadi wajar aja kalau Airbnb-nya dia itu bisa balik modal dalam waktu 7 bulan. Tapi apakah ini akan terus berlanjut dan apakah ini masih sangat bagus? Yes, ini akan masih sangat bagus untuk beberapa tahun ke depan. Menurutku masih dalam waktu range 5 tahun, 6 tahun ke depan ini masih sangat potensial. Yang kedua adalah market freehold. Di sini dibagi menjadi 2 untuk orang-orang yang mau investasi secara market off plan atau yang secondary. Untuk market off plan itu artinya kalian membayar developer ketika developer itu menjual gambarnya aja. Nah, di sini untuk entry level yang mau beli unit 1 bedroom biasanya di angka 4 sampai 5 miliar. Untuk ukuran unit kurang lebih sekitar 40 meter persegi. Nah, kalau untuk off plan yang tipe studio entry level biasanya ukuran 40 meter di angka 4 sampai 5 M-an. Untuk unit ini sebenarnya aku kurang sarankan karena setiap kali satu developer membangun satu project itu satu projectnya bisa sampai 5 sampai 10 gedung sekaligus, dimana satu gedungnya itu bisa sampai dengan 150 unit di dalamnya. Jadi satu project itu bisa sampai 1000 unit. Nah untuk 50%-nya sendiri biasanya adalah tipe-tipe studio, dan aku ngerasain sendiri tipe studio ini karena unitnya banyak biasanya harganya susah naiknya lagi. Yang kedua, bule itu cenderung lebih suka kalau misalkan kalian tinggal ada living roomnya. Nah menurut aku sweet spotnya itu adalah di 1 bedroom atau di 2 bedroom. 1 bedroom itu kalian biasa ukurannya 60 meter persegi dengan harga 6 sampai 7 M. Unitnya lebih sedikit, tapi kalau mau lebih sedikit lagi itu biasanya unit yang tipe 2 bedroom. 3 bedroom apakah boleh? Biasa penggemarnya nggak gitu banyak, tapi pasti akan ada yang beli aja. Jadi menurutku sweet spot itu pasti ada di 1 bedroom 2 bedroom atau langsung penthouse kalian. Karena ketika kalian beli penthouse tidak ada kompetisi sama orang lain. Nah, yang menarik itu apa sih sebenarnya Ton? Yang menarik itu menurutku adalah sistem dari pembayarannya. Sistem payment plan. Dimana kalian itu nggak perlu ragu untuk transfer. Kenapa? Karena kalian itu bukan bayar ke developer, tapi uang kalian itu akan masuk ke dalam escrow account-nya pemerintah. Nah di sana kalian itu bisa cek uangnya itu sudah masuk atau belum. Dan ketika pembangunannya tidak dijalankan,
pemerintah akan mengembalikan uangnya kalian itu 100%. Jadi nggak ada yang namanya developer itu mangkrak. Bahkan developernya sendiri dituntut untuk membeli tanah sekaligus membangun bangunannya menggunakan uangnya mereka sendiri. Ini yang menjadi menarik di Dubai sana. Nggak ada namanya developer-developer yang mangkrak. Yang kedua, kalian cukup membayar 60% atau 70% aja itu sudah bisa ngelihat bangunannya jadi. Kalau di Indonesia, ketika kalian itu bayar 10%, sisa 90%-nya sebenarnya yang bayarkan adalah pihak dari perbankan. Makanya progresnya itu bertele-tele dan cukup lama. Belum lagi kalau misalkan nasabahnya gagal bayar akan membuat cash flow dari pengembangnya berantakan dan bangunannya tidak jadi. Tapi kalau di sana developernya itu dituntut untuk punya uang beli tanah dan uang buat bangunnya. Makanya dengan uang 60% yang mereka terima dari kalian, bangunannya sudah bisa jadi. Dan setelah bangunannya sudah bisa jadi, kalian bisa mengambil kredit yang ada di sana. Bahkan perbankan di sana itu memberikan kredit kepada foreigner. Ini yang bikin Dubai itu menjadi menarik. Dan kalau kalian lihat, pembelian propertinya pun juga tidak seribet di Indonesia. Kalian harus ngecek sertifikatnya, ngurusnya ada di berbagai macam tempat, harus sertifikat diukur ulang lah, masuknya lagi nanti ke dalam notaris lah, ngurus izin bangunnya lah. Kalian udah gak perlu pusing. Karena semua izinnya sudah diurusin sama si developer, kalian tinggal beli, kalian cukup bayar, namanya kalian sudah bisa langsung terpampang di dalam website government. Jadi ini sangat-sangat luar biasa menarik. Itu kenapa investor dari luar nggak perlu takut lagi untuk beli properti yang ada di sana. Yang terakhir adalah secondary market. Nah, untuk orang-orang yang mau beli secondary market, dengan sistem seperti ini, ngebuat market properti yang ada di sana itu menjadi sangat menarik. Setiap developer launching produk, itu biasanya dalam waktu beberapa bulan sudah sold out seluruh unit-unitnya. Dan ketika unitnya sudah ready dalam waktu 2-3 tahun pembangunan aja, harga propertinya bisa naik sampai 60%, 70%. Bayangkan kalau misalkan kalian itu baru cicil 60%, ketika nanti unitnya sudah ready, harga propertinya menjadi 170%, kalian bisa mendapatkan gain 100% Bapak Ibu. Kalian keluar uang 70%, tiba-tiba mendapatkan gain 70%. Dan apakah ini bisa diterapkan? Yes, menurutku ini bisa banget. Mungkin akan ada koreksi sedikit. Kalian itu 60%, kalian bisa dapat rewardnya 100%. Berarti keuntungan kalian itu 100%-an lebih. Sekarang itu mungkin beli DP 70%. Mungkin ada grow 50%, ya kalian dapat keuntungan 50% dari 70% tersebut. Which is masih bagus, sekitar 80%-an. Nah, apakah ini akan terus growing seperti ini? Menurutku mungkin akan ada koreksi sewaktu-waktu, tapi capital gain ini tidak kalian bisa dapatkan di tempat-tempat yang lain. Kalian hanya bisa dapatkan ini di Dubai saja. Ketika unitnya sudah jadi, kalian bisa ningkatin uang kalian dengan signifikan. Nah, yang terakhir yaitu adalah secondary market, di mana di sini kalian itu beli unit dari orang lain. Fokusnya adalah apa? Kalian biasanya sudah beli di angka yang jauh lebih premium. Kalian itu sudah beli di angka 170% atau 180% dari harga market yang kalian beli. Kalau kalian itu mutusin untuk tinggal di sana, menurutku ini bisa menjadi alternatif. Karena kalau misalkan kalian itu di Dubai, susah sekali untuk bisa mendapatkan satu community yang sama. Mereka ini punya konsep community-community yang berbeda. Misalkan Imar, community-nya itu banyak kan adalah orang-orang dari seluruh dunia, di mana mereka itu fokusnya adalah shopping, entertain, klub, segala macam semua akan ada di sana. Perkantoran juga ada di sana. Tapi kalau kalian lihat Soba, dengan komunitasnya itu kebanyakan orang-orang India, mereka akan membuat komunitas itu kebanyakan orang India. Jadi ketika kalian itu beli di salah satu developer, kalian itu beli komunitasnya. Apakah akan ada soba-soba lain? Yes, pasti bakal ada. Tapi projectnya itu belum terlalu mature, kalian belum terlalu bisa tinggalin, kalian akan tidak nyaman dengan pembangunan di sana. Jadi ketika kalian beli project yang sudah secondary market, kalian jangan harapin dari capital gain-nya, tapi kalian mengharapkan dari cash flow ketika kalian itu mau sewa-sewain. Karena angkanya itu pasti sudah lebih mature, penghuninya lebih banyak, tapi capital gain-nya sudah sangat tipis sekali. Tapi kalian nggak perlu pusing. Yang menurutku menarik adalah ketika kalian menjual, kalian itu tidak akan kena biaya pajak sama sekali. Tidak ada pajak capital gain seperti yang ada di Indonesia. Kita developer untung 30%, 40%, tapi dimakan oleh pemerintah 10% PPN, itu aja sudah menggerus profitnya kita karena 10%-nya itu dari atas. Menggerus profitnya kita menjadi 30%. Bayangin kalau kalian itu beli market secondary, kalian itu berharap capital gain-nya 10%, 20%, sudah dimakan oleh pemerintah 2,5%, itu akan sangat disayangkan. Sudah
dimakan 25% dari keuntungannya kalian. Semoga video ini bisa membuka mata kalian tentang market Dubai. Aku sebenarnya pengen sharing lebih banyak, tapi videonya itu bakal terlalu panjang. Semoga video ini bisa ngebuka mata kalian tentang market Dubai. Dan jika teman-teman tertarik tentang market Dubai lebih detail lagi, mungkin kalian bisa ngobrol di kolom komentar apalagi yang mau dibahas supaya aku bisa bahas yang mungkin aku belum kepikiran untuk dibahas juga. Ini akan menjadi diskusi yang menarik. Nah, semoga teman-teman bisa dapat insight. Thank you for watching. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk membuka mata kalian tentang market Dubai. Thank you for watching. Seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video guys. See ya. Thank you.